menurut bahasa ialah pensucian diri atau pembersihan diri kita nih. Itu menurut bahasa Indonesia. Sedangkan menurut bahasa Arab ialah berarti pemberian atau sumbangan. Maksudnya itu dari pensucian diri itu nih biar diri kita itu bersih, menghilangkan segala perbuatan dosa melalui si zakat itu. Adapun menurut istilah bahasa Arab itu pemberian atau sumbangan itu maksudnya itu kayak selama ini kita tuh bekerja mencari uang. Nah, kita kan tahu bahwasanya ada sebagian harta yang milik orang lain. Nah, itu maksud dari si zakat itu. Oke, tadi itu pengertian zakat. Nah, sekarang masuk ke pembagian zakat. Zakat itu ada yang bilang 5, ada yang bilang 6. Nah, yang saya tahu ini 5. Yang pertama zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Yang ketiga zakat emas dan perak. Dan yang keempat zakat peternakan. Dan yang kelima zakat pedagang. Nah, itu pembagiannya ada 5. Jadi yang kita mau bahas itu yang keempat, yaitu zakat peternakan. Nah, kalian juga pasti berpikir dong, apa sih zakat peternakan itu? Masa hewan aja kudu ada zakatnya? Ada dong, hewan kan makhluk hidup, makhluk yang bernyawa. Ya gak? Yoi dong. Oke, itu kan pembagiannya tuh. Nah, sekarang masuk penjelasan tentang zakat peternakan. Zakat peternakan itu apaan sih? Masa hewan ternak aja hewan kudu bayar zakat? Logistik gak sih kalau menurut kita gak termasuk ya. Tapi sesungguhnya di dalam agama Islam itu diajarkan atau dianjurkan bagi si pemilik hewan ternak kudu membayar zakat. Apa sih zakat peternakan itu? Zakat peternakan ialah zakat yang dikeluarkan kepada si pemilik hewan ternak untuk membayar dalam niat membayar untuk hewan ternak tersebut, baik hewan ternaknya sapi, kambing, kuda, unta, burung, terus ayam, bebek, dan lain sebagainya. Nah, maksud dari penjelasan itu ialah hewan ternak yang banyak manfaatnya bagi si pemilik. Contohnya seperti ini. Si Udin memiliki 1000 ekor kambing atau sapi. Dan dia rawat terus dari masih kecil sampai besar. Nah, pas sudah besar, pas di bulan Idul Adha, dia jual untuk disembelih. Nah, itu kudu dibayar zakat semuanya. Contohnya tadi si Udin memiliki hewan sapi atau kambing 100 ya. Nah, 100 dari hasil penjualan itu atau untungnya itu dikali dengan jumlah hewannya. Maksudnya itu ini kita menghitung jumlah zakatnya nih. Nah, jadi keuntungan hewan tersebut berapa nih? Contoh 1 ekor untungnya itu 700. Ya, 700.000. Jadi 100 ekor dikali 700.000 dan dikali 2,5%. 2,5% itu dari mana sih, Kak? Nah, kalian juga bertanya-tanya kan 2,5% itu. Nah, 2,5% itu dari sebagian atau seluruh ulama berkata bahwasanya zakat peternakan itu dikeluarkan sebanyak 2,5% keuntungan tersebut. Nah, jadi 100 dikali 700 dikali 2,5%. 100 dikali 700 saja 70 juta. Dikali 2,5% itu 1.750.000. Kalau nggak percaya hitung aja di kalkulator. Oke,
apa sih hukum bagi si orang yang tidak membayar zakat peternakan itu? Nah, ini sebagian ulama ada yang berkata kalau hukumnya itu ialah dapat dosa besar, atau bisa dikatakan nanti di akhir kiamat dia diinjek-injek sama si hewan tersebut. Jadi hukum membayar zakat peternakan itu adalah wajib. Baik, ada hadis yang terus berganti-gantian. Oke, maksud dari hadis tersebut ialah bahwasanya seluruh ulama bersepakat satu pendapat, yaitu wajib membayar zakat peternakan. Nah, tidak ada satupun ulama yang bertentangan atau perselisihan kalau bahwasanya zakat itu bid'ah, maksudnya zakat peternakan itu bid'ah, tidak ada. Seluruh ulama sepakat, baik Muhammadiyah, baik NU, tapi kalau LDII saya nggak tahu ya, mohon maaf. Nah, itu bersepakat kalau bahwasanya zakat peternakan itu hukumnya wajib dan kudu dibayar. Baik, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf. Lebihnya itu berdatang dari Allah Subhanahu wa taala dan kekurangannya itu berada dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan zakat peternakan. Usaha bidang ternak terbagi menjadi dua macam, yaitu ternak gembalaan dan ternak bisnis. Ternak gembalaan adalah seperti kambing, sapi, kuda, dizakatkan setiap kali panen. Sedangkan ternak bisnis produktif seperti burung puyuh, itik, ayam, dan sebagainya merupakan zakat yang dianalogikan dengan zakat hasil usaha. Jenis ternak yang wajib dizakati hanya ada beberapa jenis binatang ternak dalam teks hadis yang secara khusus wajib dizakati, yaitu unta, sapi, kerbau, dan kambing atau domba. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu zakat dari segi istilah fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut istilah fikih, yang berhak zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu. Dalam fikih Islam, binatang ternak dibagi ke dalam beberapa kelompok. Yang pertama, pemeliharaan hewan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau alat produksi. Yang kedua, hewan yang dipelihara untuk tujuan memproduksi suatu hasil komoditas tertentu. Yang ketiga, hewan yang digembalakan untuk tujuan peternakan, pengembangbiakan. Ketentuan binatang ternak kategori aset wajib zakat adalah binatang ternak an'am. Jika memenuhi syarat berikut, yaitu peternakan sudah berlangsung lebih dari masa haul. Kedua, binatang ternak digembalakan di tempat-tempat umum atau ranch. Dalam istilah fikih, binatang ternak seperti ini disebut saimah. Selain itu, binatang ternak tersebut tidak dimanfaatkan untuk kepentingan alat produksi atau pembajak sawah. Yang ketiga, ketentuan volume zakat yang wajib dikeluarkan sudah ditentukan dengan karakteristik tertentu dan diambil dari binatang ternak itu sendiri. Selain itu, ketentuan tersebut tidak bisa digantikan yang setara dengan nilai uang. Yang keempat, zakat yang dikeluarkan tidak harus dari hewan yang berkualitas unggul dan tidak pula dianjurkan dari hewan dengan kualitas yang terendah atau cacat misalnya. Maka zakat ini diambil dari jenis yang memiliki kualitas sedang. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam zakat peternakan ini adalah jumlahnya mencapai nisab. Yang kedua, telah melewati masa 1 tahun atau haul. Yang ketiga, digembalakan di tempat pengembalaan umum, yakni tidak diberi makan di kandangnya kecuali jarang sekali. Yang keempat, tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah, dan sebagiannya. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Ungzur makila wala tangzur man qala wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.